Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Sri Mulyani dari kelas Manajemen Reguler B, tingkat 3 semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh kasus penaksiran, fungsi permintaan, dan peramalan dengan metode tidak langsung dari mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, untuk contoh kasusnya sebagai berikut. Data penjualan produk ballpoint di perusahaan Kenko dan data penjualan produk ballpoint di perusahaan Joyko 8 tahun terakhir mulai dari 2011 sampai dengan 2018. Dari data tersebut, buatkan analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Jika pada tahun 2019 harga berubah sebesar sekian, berapa jumlah permintaannya? Nah, kemudian langsung saja ke susunan jawabannya. Yang pertama itu ditanyakan data penjualan produk ballpoint pada perusahaan Kenko. Di sini terdapat tabel tahun, harga, dan jumlah. Tahunnya itu 2011 sampai 2018. Untuk harganya itu dari 10.000 sampai 3.000. Jumlahnya juga berbeda-beda tiap tahunnya. 180, 325, 500, 620, 700, 830, 900, dan 990. Kemudian data yang kedua itu data penjualan produk ballpoint pada perusahaan Joyko. Nah, tahunnya itu sama dari 2011 sampai 2018, harganya itu berbeda dan jumlahnya itu berbeda. Namun di perusahaan Joyko ini harganya itu mulai dari 10.700 sampai dengan 3.700. Untuk jumlahnya itu 120, 300, 350, 600, 720, 850, 870, dan 940. Yang ketiga itu data seksi silang penjualan produk ballpoint di pasar. Di sini digabungkan dari perusahaan Kenko dan perusahaan Joyko. Dari tahunnya itu digabungkan semua harga dan jumlahnya, maka dapat dilihat seperti ini. Kemudian yang keempat itu analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan. Langsung saja yang pertama itu perusahaan Kenko pada penjualan produk ballpoint, rumus untuk mencari regresi secara manual. Nah, di sini diketahui dulu terlebih dahulu datanya, itu terdapat kolom N atau jumlah data, kemudian harga, atau di bawahnya itu X, kemudian jumlah, di bawahnya itu Y, kemudian ada XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk jumlah data sudah diketahui dari 2011 sampai 2018 itu terdapat 8. Kemudian harganya itu yang pertama itu mulai dari 10.000 sampai dengan 3.000. Nah, untuk jumlahnya juga itu mulai dari 180 sampai 990. Nah, kemudian kita akan mencari nilai XY. Nilai X-nya itu dari mana? Nilai X-nya itu dari harga 10.000 dikali dengan jumlah 180. Maka hasilnya itu 1.500.000 sampai dengan data yang ke-8. Nah, untuk mencari nilai X kuadrat itu dari mana? Nah, untuk mencari nilai X kuadrat itu dari harga 10.000 dikali 10.000. Makanya hasilnya 100 juta dan sampai dengan data yang ke-8. Kemudian sama Y kuadrat itu dari mana jumlahnya? Jumlahnya itu dari jumlah Y 180 dikuadratkan. 180 dikali 180, maka hasilnya itu 32.400 sampai dengan data yang ke-8. Di bawahnya itu terdapat sigma X, jumlah dari
X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, kita jumlahkan X-nya itu menjadi 52.000, sigma Y-nya itu 5.045, sigma XY-nya 27.985.000, dan sigma X kuadratnya itu 380 juta, sigma Y kuadratnya itu 3.741.425. Kemudian kita akan mencari nilai B. Nilai B itu terdapat rumus dari analisis regresi, yaitu B sama dengan N atau jumlah data dikali dengan sigma XY dikurangi dari sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, lalu dari rumus itu dimasukkan angka-angka yang sudah diketahuinya. B sama dengan N-nya itu jumlah datanya itu 8, sigma X-nya itu dikali 27.985.000, dikurangi sigma X-nya itu 52.000, dikali dengan sigma Y-nya itu 5.045, per sama N-nya itu 8, dikali sigma X kuadrat itu 380 juta, dikurangi sigma X dikuadratkan, yaitu 52.000 pangkat 2 nantinya. Nah, hasilnya itu 223.880.000 dikurangi 262.340.000 per 3.040.000.000 dikurangi 2.704.000.000. Kemudian hasilnya itu B sama dengan min 38.460.000 per 336 juta. B sama dengan min 0,114464286, maka dibulatkan menjadi B min 0,114. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A. Nilai A itu rumusnya rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Sebelum mencari nilai A, kita akan mencari nilai rata-rata Y dan nilai rata-rata X terlebih dahulu. Nah, rata-rata Y rumusnya itu sama dengan sigma Y per N. Kita masukkan saja rata-rata Y sama dengan sigma Y-nya itu 5.045 per jumlah data N-nya itu 8. Dibagi hasilnya itu 630,625. Kemudian sigma rata-rata X. Rata-rata X rumusnya sama dengan rata-rata X sama dengan sigma X per N. Nah, rata-rata X sama dengan sigma X-nya itu 52.000 per 8 jumlah datanya itu. Dibagi 52.000 dibagi 8, hasilnya itu 6.500. Setelah diketahui rata-rata Y dan rata-rata X-nya, maka dimasukkanlah ke dalam rumus untuk mencari nilai A. Itu A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Maka A 630,625 dikurangi minus min 0,114464286 dikali 6.500. A sama dengan 630,625 dikurangi min 744,017859. Hasilnya itu A 1.374,6428859. Kenapa hasilnya jadi positif? Karena sebelumnya itu kan terdapat min hasil dari perkalian yang sebelah kanan
kemudian bertemu dengan min lagi, maka hasilnya itu menjadi positif. Maka dibulatkan menjadi A sama dengan 1375 untuk pembulatannya. Maka kesimpulannya untuk analisis regresi secara manual adalah berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui permintaannya adalah Y sama dengan 1375 dikurangi 0,114X atau Q 1375 dikurangi 0,114P. Kemudian kita lanjut yang kedua untuk mencari analisis korelasi produk momen. Nah, sebelumnya sama diketahui datanya terlebih dahulu. Langsung saja, sama seperti yang regresi, rumusnya itu, yang analisis korelasi produk momen, RXY sama dengan N sigma dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sama seperti yang analisis regresi, dimasukkan yang sudah diketahuinya, 8 dikali 27.985.000 dikurangi 52.000 dikali 5.045 per akar dari 8 dikali 380 juta dikurangi 52.000 kuadrat. Kemudian dikalikan lagi nanti dari 8 dikali 3.741.422.000 dikurangi 5.045 dikuadratkan. Nah, hasilnya itu sama dengan RXY min, langsung saja ya, min 38.460.000 per akar dari 336 juta dikali 4.479.375 dikalikan dulu yang akarnya, hasilnya itu min 38.460.000 per akar dari 1.505.070 miliar, mohon maaf. Nah, yang akarnya itu dikeluarkan dulu hasilnya, maka hasilnya itu min 38.460.000 per 38.438.231.665.76.016. Nah, kemudian dibagi dari yang atas dibagi ke bawah, dibagi yang bawah, hasilnya itu RXY min 0,991356646. Maka hasil RXY-nya itu dibulatkan menjadi min 0,991 atau min 0,991. Nah, untuk kesimpulan dari analisis korelasi produk momennya itu, koefisien korelasi jumlah penjualan atau permintaan dengan harga jual sebesar min 0,991 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat. Nah, analisis regresi sama analisis korelasi sudah, kemudian kita akan mencari koefisien determinasinya. Koefisien determinasi di sini sama diketahui dulu data yang sama dari yang analisis regresi. Kemudian langsung saja ke rumusnya ya, karena data yang sebelumnya juga sudah dijelaskan dari awal. Rumusnya untuk koefisien determinasi itu R besar kuadrat sama dengan, di sini terdapat perbedaannya itu ditambahkan kurung buka. Kemudian nantinya itu dikuadratkan. Rumusnya sama, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian nanti dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Namun di sini nanti hasil untuk keseluruhannya itu dikuadratkan lagi.
Langsung saja dimasukkan data yang sudah diketahuinya. Hasilnya itu min 38.460.000 per akar dari 1.505.070 juta. Nanti dikuadratkan untuk hasilnya. Hasilnya itu dikeluarkan dulu yang akarnya, hasilnya itu min 38.460.000 dibagi atau per 38.795,23166576016. Kemudian R kuadrat sama dengan min 0,991356646 itu dikuadratkan, maka hasilnya itu R kuadrat sama dengan 0,9827879999 atau kita bulatkan menjadi R kuadrat 0,983 kita bulatkan. Dan kesimpulannya untuk koefisien determinasi yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk ballpoint terhadap jumlah permintaan ballpoint pada perusahaan Kenko dapat dijelaskan sebesar 90,3%, sedangkan 1,7% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua itu perusahaan Joico penjualan produk ballpoint sama dengan perusahaan Kenko yang sebelumnya. Di sini kita akan mencari analisis regresi secara manualnya. Diketahui dulu datanya, namun di sini yang berbeda itu dari harga dan jumlahnya. Harganya itu untuk perusahaan Joico mulai dari 10.700 sampai dengan 3.700. Untuk jumlahnya itu 120, 300, 350, 600, 720, 850, 870, 940. Nah, untuk nilai X-Y-nya juga sama, dari 10.700 dikali 120, untuk nilai X kuadratnya itu dari 10.700 dikali 10.700, untuk Y kuadratnya itu dari 120 dikali 120 sampai dengan data yang ke-8, itu sama ya. Nah, untuk jumlah dari sigma X-nya itu 57.600, sigma Y-nya itu 4.750, sigma XY-nya itu 29.095.000, dan sigma X kuadratnya itu 456.720.000 dan sigma Y kuadratnya itu 3.468.300. Nah, kemudian kita langsung ke rumus analisis regresi untuk perusahaan Joico. Sama rumusnya B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu masukkan data yang sudah diketahuinya, maka hasilnya itu B sama dengan min 40.840.000 per 336 juta. B sama dengan min 0,121547619 dan dibulatkan menjadi B min 0,122. Nah, kemudian mencari nilai A. Untuk rumusnya itu A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Sebelum mencari nilai A, kita akan mencari nilai rata-rata Y dan X terlebih dahulu. Sama rata-rata Y itu rumusnya sigma Y per N. Kita masukkan rata-rata Y 4.750 per 8, hasilnya itu 593,75.
Kemudian rata-rata X-nya, sigma X per N, kita masukkan rata-rata X sama dengan 57.600 per 8, hasilnya 7.200. Maka sudah diketahui rata-rata X dan Y-nya, kita masukkan ke dalam rumus A, yaitu A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. A sama dengan 593,75 dikurangi min 0,121547619 dikali 7.200 dulu. Kemudian A 993,75 dikurangi min 875 14285668. Kemudian itu terdapat min bertemu min, maka hasilnya itu menjadi positif. A sama dengan 1498,8928568 dan dibulatkan menjadi A 1469. Maka kesimpulan dari analisis regresi perusahaan Joyko itu, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya, yaitu Y sama dengan 1469 dikurangi 0,122X atau Q 1469 dikurangi 0,122P. Nah, setelah analisis regresi, kemudian kita akan mencari analisis korelasinya. Sama seperti yang tadi, diketahui dulu datanya, yang berbeda itu harga dan jumlahnya. Sama seperti data analisis regresi. Nah, langsung saja ke rumus. Itu di sini RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat dikuadratkan, mohon maaf, kemudian dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Masukkan lagi data yang sudah diketahuinya. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian hasilnya itu RXY min 40.840.000 per 41.734,762,4,4888 RXY sama dengan min 0,978560738. Maka dibulatkan RXY menjadi min 979. Maaf, untuk pembulatannya. Maka kesimpulan dari analisis korelasi produk umumnya itu, koefisien korelasi jumlah penjualan dengan harga dengan jumlah penjualan atau permintaan dengan harga jual sebesar min 0,979 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat. Nah, kemudian yang ketiga itu mencari koefisien determinasi, sama diketahui dulu datanya. Yang berbeda itu harga dan jumlahnya. Ya, sama seperti data yang sebelumnya untuk perusahaan Joyko, langsung ke rumusnya, itu R besar kuadrat sama dengan, sama rumusnya seperti yang tadi, namun di sini perbedaannya itu nanti hasil keseluruhannya itu dikuadratkan. Rumusnya itu kurung buka N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Lalu masukkan data yang sudah diketahuinya kepada rumus, nanti hasilnya itu menjadi seperti ini, R kuadrat sama dengan min 40.840.000 per 41
734,7624888 kuadrat, kemudian R kuadratnya itu, hasilnya itu min 0,978560738, itu dikuadratkan, dan hasilnya itu 0,975811117, dan kita bulatkan, R kuadrat sama dengan 0,958. Maka dapat disimpulkan dari koefisien determinasi perusahaan Joyko itu, proporsi penjelasan pengaruh harga produk ballpoint terhadap jumlah permintaan ballpoint pada perusahaan Joyko dapat dijelaskan sebesar 95,8%, sedangkan 4,2% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir, itu yang ketiga, gabungan penjualan dari perusahaan Kenko dan Joyko. Nah, untuk data perusahaan Kenko dan Joyko itu digabungkan. Nah, yang pertama kita akan mencari analisis regresi lagi secara manual, namun di sini datanya itu dari gabungan dari perusahaan Kenko dan perusahaan Joyko itu disatukan ya. Nah, dapat dilihat ini seperti ini untuk digabungkannya. Untuk jumlahnya data itu kan dari tiap perusahaan Kenko itu ada 8, perusahaan Joyko itu ada 8, maka digabungkan menjadi 16 data, jumlah datanya ya. Nah, untuk sigma X-nya itu 109.600, sigma Y-nya itu 9.795, sigma XY-nya itu 57.080.000, sigma X kuadratnya itu 836.720.000, sigma Y kuadratnya itu 7.209.725. Nah, untuk mencari nilai analisis regresinya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Rumusnya itu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, masukkan lagi data yang sudah diketahuinya ke dalam rumus, maka hasilnya itu B min 160.252.000 per 1.365.360.000. Hasilnya itu B sama dengan min 0,1165160403, maka dibulatkan menjadi B sama dengan min 0,117. Nah, selanjutnya itu mencari nilai A lagi. Nah, rumusnya kan sudah diketahui ya. A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Sebelumnya kita akan mencari nilai rata-rata Y dan rata-rata X. Nah, rumus rata-rata Y itu sigma X, sigma Y, mohon maaf, per N. Nah, di sini N-nya itu data dari perusahaan, jumlah data dari perusahaan Kenko dan perusahaan Joyko. Itu 8 dan 8 menjadi 16. Nah, kita masukkan rata-rata Y sama dengan sigma Y-nya itu 9.795 per jumlah datanya itu 16 sama dengan 612,1875. Nah, untuk rata-rata X-nya itu sigma X per N, sigma X rata-rata X sama dengan 109.600 per 16 sama dengan 6.850. Nah, setelah diketahui rata-rata Y dan rata-rata X-nya, kita masukkan lagi ke dalam rumus A, yaitu rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. A 600 A sama dengan
612,1875 dikurangi min 0,116516403 dikali 6.850 A sama dengan 612,1875 dikurangi min 798,1373606. Nah, hasilnya itu menjadi positif karena di atas itu kan min, terdapat min bertemu dengan min, maka hasilnya itu positif. Jadi A itu 1410,3248606 dibulatkan menjadi A sama dengan 1410. Untuk kesimpulan dari analisis regresi perusahaan gabungan itu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya itu Y sama dengan 1410 dikurangi 0,117X atau Q sama dengan 1410 dikurangi 0,117P. Nah, setelah analisis regresi, yang kedua kita mengetahui analisis korelasi produk momen dari perusahaan gabungan. Sama, datanya diketahui dari data gabungan perusahaan Kenko dan perusahaan Joyko. Langsung kepada rumusnya saja. Rumusnya juga sama yang tadi sebelumnya. RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Lalu masukkan lagi data yang sudah diketahuinya ke dalam rumus. Nah, seperti ini. Ya, sudah diketahui langsung, maka hasilnya itu RXY sama dengan min 160.252.000 per 160.345.145,145,635. RXY sama dengan min 0,980714293 dan dibulatkan menjadi RXY min 0,981. Dapat disimpulkan, koefisien korelasi jumlah penjualan atau permintaan dengan harga jual sebesar min 0,981 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat. Nah, itu untuk analisis korelasi produk momen. Terakhir, koefisien determinasi, sama data diketahui terlebih dahulu, kemudian langsung saja kepada rumusnya. Nah, rumusnya itu sama R besar kuadrat sama dengan kurung buka N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, kemudian nanti dikuadratkan lagi. Masukkan lagi data yang sudah diketahuinya kepada rumus. Ya, nah seperti ini. Kemudian hasilnya itu R kuadrat sama dengan min 160.252.000 per 160.439,145.635 dikuadratkan, dibagikan dulu, kemudian R kuadrat sama dengan min 0,980714293 itu dikuadratkan, hasilnya itu R kuadrat sama dengan 0,961800525 dibulatkan menjadi R kuadrat sama dengan 0,962. Maka dapat disimpulkan dari koefisien determinasi, proporsi penjelasan pengaruh harga produk ballpoint terhadap jumlah permintaan ballpoint pada perusahaan Kenko dan Zoico terdapat
terdapat dijelaskan sebesar 96,2%, sedangkan 3,8% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, itu untuk analisis dari analisis regresi, analisis korelasi produk women, dan koefisien determinasi dari masing-masing data perusahaan dan gabungan data perusahaannya. Nah, di sini kemudian ada perubahan harga nih. Nah, pada tahun yang akan datang, misalnya ada perubahan harga di sini. Jika pada tahun 2019 harga berubah sebesar 11.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan Kenko untuk masing-masing perusahaan? Nah, fungsi permintaannya yang tadi sudah diketahui kita tulis di sini. Y sama dengan 1375 dikurangi 0,114X atau Q sama dengan 1375 dikurangi 0,114P. Nah, untuk P di sini itu yaitu dari harga perubahan yang sebesar 11.000 itu dimasukkan ke rumus yang P. Nah, Q sama dengan 1375 dikurangi 0,114 dikali 11.000. Q sama dengan 1375 dikurangi 1254, maka Q-nya itu 121. Itu yang perusahaan Kenko. Nah, jika pada tahun 2019 harga berubah sebesar 11.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan Joico? Nah, fungsi permintaannya, tuliskan lagi, kita masukkan kepada fungsi permintaan harga yang berubahnya, Y sama dengan 1469 dikurangi 0,122X atau Q sama dengan 1469 dikurangi 0,122P. Nah, P-nya yang 11.000 dimasukkan yang ke P, Q sama dengan 1469 dikurangi 0,122 dikali 11.000. Nah, hasilnya Q sama dengan 1469 dikurangi 1254, maka Q-nya itu berjumlah 127 untuk yang perusahaan Joico. Jika pada tahun 2019 harga berubah sebesar 11.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan Kenko dan Joico atau perusahaan gabungan? Masukkan lagi fungsi permintaannya. Y sama dengan 1410 dikurangi 0,117X atau Q sama dengan 1410 dikurangi 0,117P. Nah, Q sama dengan 1410 dikurangi 0,117 dikali 11.000. Q sama dengan 1410 dikurangi 1287. Q sama dengan 123. Maka dapat disimpulkan untuk keseluruhan yang perubahan harga, jadi pada tahun 2019 harga berubah sebesar 11.000, maka jumlah permintaan pada setiap perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan Kenko permintaan ballpoint sebesar 121, perusahaan Joico permintaan ballpoint sebesar 127, dan perusahaan Kenko dan Joico atau gabungan permintaan ballpoint sebesar 123. Nah, itu mungkin yang saya bisa jelaskan dari fungsi penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dari metode tidak langsung ini dari contoh kasus yang saya buat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasannya atau kurang paham. Saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.